Ikatan Sarjana Wanita Jawa Timur atau ISWI Jatim dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan kerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri untuk mensosialisasikan posdaya di seluruh masyarakat sebagai upaya peningkatan perekonomian di tingkat bawah. Ketua ISWI Jatim sekaligus Rektor Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Profesor Dr. Hajah Brahmasari mengaku pangan dan gizi menjadi kunci penting dalam menstabilkan angka harapan hidup. Tapi pada kenyataannya, tingkat kesulitan akan pangan dan gizi masih jauh di bawah standar. Belum lagi adanya masalah ekonomi yang membuat harga kebutuhan pokok kadang menyulitkan masyarakat miskin. Ketua Persatuan Redatama Republik Indonesia (PWRI), Profesor Dr. Haji Haryono Suyono MA menjelaskan bahwa menjadi orang miskin jangan terlalu miskin. Setidaknya masih ada yang bisa dimakan dari halamannya sendiri. Dari prinsip itulah Haryono Suyono mengembangkan kebun gizinya ke level yang lebih luas yang dinamakan Kawasan Ramah Pangan Lestari atau KRPL. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat, KRPL bertujuan memanfaatkan pekarangan ramah lingkungan dalam satu kawasan yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat kecil. Hampir sama dengan kebun gizi, bedanya terletak di lokasinya saja. Kebun gizi untuk perkantoran, sedangkan KRPL untuk lingkungan perumahan. Tumbuhan yang menjadi komoditi untuk KRPL antara lain sayuran, buah-buahan seperti pepaya, belimbing, dan jambu biji. Kemudian panganan lokal seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, dan labu kuning, ikan dalam kolam mini, dan unggas. Untuk modalnya sendiri, Haryono menjelaskan bahwa lahan yang kecil tidak perlu modal terlalu besar, apalagi kalau hanya untuk ditanami sayuran. Safri Esa Nugraha, wartatv.com melaporkan. Pangan dan gizi menjadi kunci penting dalam menstabilkan angka harapan hidup. Tapi pada kenyataannya, tingkat kesulitan akan pangan dan gizi masih jauh di bawah standar. Belum lagi adanya masalah ekonomi yang membuat harga kebutuhan pokok kadang menyulitkan masyarakat miskin. Ketua Persatuan Redatama Republik Indonesia (PWRI), Profesor Dr. Haji Haryono Suyono MA menjelaskan bahwa menjadi orang miskin jangan terlalu miskin. Setelah sukses membuat kebun gizi di Haryono Suryono Center dan di rumahnya, kini Ketua Persatuan Redatama Republik Indonesia Haryono Suyono kembali mengembangkan program kebun gizinya dengan meresmikan satu tempat lagi, yaitu di kantor Pengurus Besar Persatuan Redatama Republik Indonesia Pondok Labu, Jakarta Selatan. Menurut Haryono Suyono, kebun gizi di PWRI ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk memberi contoh kepada para anggota kementerian yang nantinya juga diharapkan bisa menghadirkan kebun bergizi di kantor-kantor kementeriannya. Banyak sekali pos-pos pemberdayaan warga di desa. Nah, sekarang kita ingin memberi contoh di kantor pusat PB, PWRI, dan nanti dengan para anggota yang ada di kementerian-kementerian, kita ingin mengadakan kebun bergizi di kantor-kantor kementerian, sehingga pegawai-pegawai kementerian itu tidak pikirnya terlalu jelimet, tetapi bahwa kebun bergizi itu sederhana dan bisa di halaman-halaman kantor atau halaman-halaman rumah yang barangkali cuma 10 meter persegi bisa, karena tanamannya bisa tanaman kultur, tanaman yang bertingkat-tingkat, jadi tidak usah halamannya 100 meter persegi, tidak usah 10 meter persegi pun jadi, karena pakai pot-pot. Dan pot-pot itu bukan berisi bunga, karena bunga kan tidak bisa dimakan, ya 1-2 bunga lah untuk hiasan, tapi ada bayam, ada tomat, ada kangkung, ada cabai yang bisa dimakan setiap hari. Jadi harapan kita ini menyebar di Kementerian Pertanian, namanya tanaman lestari, kebun lestari. Saya namakan kebun bergizi. Misi utamanya apa, Pak? Misi utamanya adalah agar orang miskin itu tidak terlalu miskin, tapi bisa makan dari halamannya sendiri dengan modal yang sangat kecil. Konsepnya sederhana, yaitu cukup ditanam di halaman-halaman kantor. Ukuran lahan tidak perlu 100 meter persegi, tapi cukup 10 meter persegi saja. Jadi hanya butuh pot dengan jenis tanaman hortikultura yang bisa dikonsumsi seperti bayam, tomat, kangkung, dan cabai.
Hingga saat ini program kebun gizi sudah sampai di seluruh Indonesia yang tersebar di 25.000 posdaya. Dengan adanya program kebun bergizi ini, Haryono berharap suatu kebutuhan tidak perlu selalu gratis, tapi bisa menanam sendiri dengan cara mandiri. Sapri Esa melaporkan. Setelah sukses membuat kebun gizi di Haryono Suryono Center dan di rumahnya, kini Ketua Persatuan Nurwedatama Republik Indonesia, Haryono Suryono, kembali mengembangkan program kebun gizinya dengan meresmikan satu tempat lagi, yaitu di kantor Pengurus Besar Persatuan Nurwedatama Republik Indonesia Pondok Labu, Jakarta Selatan. Menurut Haryono Suryono, kebun gizi di PWRI ini merupakan langkah awal yang Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suryono bersama Bupati Indramayu serta rombongan melakukan peninjauan terhadap 1.000 posdaya di Kabupaten Indramayu yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Seperti halnya di Posdaya Jaka Kencana, Desa Pabean, Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kedatangan rombongan ini disambut ratusan anak-anak PAUD serta warga setempat. Di Posdaya Jaka Kencana ini, Haryono Suryono bersama Bupati Indramayu melihat langsung perkembangan industri rumahan yang ada di Desa Pabean Udik. Berbagai macam produk unggulan hasil karya Posdaya Jaka Kencana tersaji di sini. Selain itu, Haryono juga melihat langsung cara membatik yang dimiliki warga setempat. Selain meninjau Posdaya Jaka Kencana, Haryono Suryono juga meninjau Posdaya Mulia Asri Desa Sukarja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Demikian liputan Bagus Sifai, wartatv.com, Indramayu. Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suryono bersama Bupati Indramayu serta rombongan melakukan peninjauan terhadap 1.000 posdaya di Kabupaten Indramayu yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Seperti halnya di Posdaya Jaka Kencana, Desa Pabean, Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kedatangan rombongan ini disambut ratusan anak-anak PAUD serta warga setempat. Di Posdaya Jaka Kencana ini, Haryono Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri Haryono Suryono mendukung penuh pencanangan 1.000 pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga atau posdaya tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2013 dalam mengentaskan kemiskinan. Suryono menilai Kabupaten Indramayu kaya sumber daya alam namun tinggi kemiskinannya. Pencanangan 1.000 posdaya berlangsung di pendopo Kabupaten Indramayu Selasa siang. Selanjutnya, mantan Menko Kesra ini akan mengundang menteri terkait untuk turut andil mensejahterakan masyarakat Indramayu. Haryono Suryono menilai tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu masih di atas rata-rata nasional. Padahal Kabupaten Indramayu adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terlebih di sektor pertanian yang merupakan lumbung padi Jawa Barat bahkan nasional. Saya telah mengundang beberapa kementerian untuk ikut membantu. Misalnya Kementerian Kelautan, itu akan membantu dengan katakanlah proses mengolah hasil laut, karena di sini hasil lautnya banyak. Saya mengundang juga kementerian lain untuk memberikan konsentrasi, karena malu. Saya mendengar dari Ibu bahwa di sini adalah gudang beras, tapi ternyata kemiskinannya justru tinggi. Jadi kita ke Indramayu itu menyumbang beras untuk orang lain, tetapi rakyatnya bekerja keras dan miskin gara-gara menyumbang orang lain. Kan penyumbang itu harus lebih kaya dari yang disumbang. Insya Allah begitulah. Tapi tidak mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Langkah konkretnya seperti apa yang seperti ini? Ya seperti tadi disampaikan oleh Profesor Haryono Suryono, jadi kami nanti ada 1.000 tadi penanganan, jadi tiap-tiap desa kami latih kadernya, kader posdayanya. Kemudian saya menekankan kepada camat, guru, bila ada masalah segera koordinasi dengan kami. Artinya kita setiap saat evaluasi. Upaya pemberdayaan dalam posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Demikian laporan Bagus Sifai dari Indramayu, Jawa Barat.
Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau DA Mandiri Haryono Suyono mendukung penuh pencanangan 1000 pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga atau Posdaya tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2013 dalam mengentaskan kemiskinan. Suyono menilai Kabupaten Indramayu kaya sumber daya alam namun tinggi kemiskinannya. Pencanangan 1000 Posdaya berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu Selasa siang. Selanjutnya Pos Pemberdayaan dan Kemandirian Keluarga atau Posdaya Kabupaten Indramayu secara resmi dilaunching oleh Bupati Indramayu, Hajah Anna Sopanah di Pendopo Indramayu Selasa siang. Acara launching Posdaya ini ditandai dengan pemukulan kentongan yang dilakukan Bupati Indramayu, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Indramayu dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Posdaya merupakan sebuah wadah koordinasi masyarakat yang dapat mendorong terbentuknya masyarakat madani yang mandiri, kreatif dan inovatif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan hal yang terpenting dari Posdaya adalah adanya perubahan pola pikir atau mindset, yaitu menjadikan masyarakat yang kreatif dan dinamis. Pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga juga merangsang agar masyarakat menjadi kreatif, berdaya dan mandiri, bukan masyarakat yang selalu tergantung pada pemberian pemerintah. Sementara itu, Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Haryono Suyono yang hadir dalam acara launching 1000 Posdaya ini mengetes kesiapan para camat dan ibu-ibu PKK dalam mewujudkan Posdaya di wilayahnya masing-masing dengan melontarkan berbagai pertanyaan. Ibu terbentuk, kalau boleh lebih, kurang nggak boleh. Aku siap. Oh siap, bukan main. Iya. Kita ya. Ibu tahu, Pak. Itu nanti kita bisa mewujudkan dan mengurangi kemiskinan di Indramayu dan akan menjadi Indramayu yang makmur dan menjadi batu penduduk. Siap juga untuk mendirikan Posdaya ya? Siap. Siap. Berapa desa? 11 desa untuk kecamatan daerah 11 desa. Bagus. Bupati Indramayu berharap agar pembentukan Posdaya ini bukan tujuan akhir dari kegiatan, melainkan sebagai langkah awal untuk memberdayakan masyarakat. Demikian laporan Bagus Sifai dari Indramayu, Jawa Barat. Pos Pemberdayaan dan Kemandirian Keluarga atau Posdaya Kabupaten Indramayu secara resmi dilaunching oleh Bupati Indramayu, Hajah Anna Sopanah di Pendopo Indramayu Selasa siang. Acara launching Posdaya ini ditandai dengan pemukulan kentongan yang dilakukan Bupati Indramayu, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Indramayu dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Para mahasiswa kuliah kerja nyata yang diterjunkan di desa-desa harus mampu menjadi dinamisator pembangunan masyarakat desa. Utamanya adalah mengajak komponen masyarakat baik yang kaya maupun miskin bersatu dalam forum Posdaya. Disinilah mereka membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini, kewirausahaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ketua Yayasan Dana Mandiri Haryono Suyono yang selama ini melibatkan KKN dalam program Posdaya mengatakan di Palu, kebanyakan mahasiswa baru menyadari kalau sesungguhnya berkomunikasi dengan masyarakat bukan perkara mudah. Namun dengan bimbingan para dosen, komunikasi itu dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Banyak mahasiswa yang tadinya sombong, begitu selesai melakukan KKN, mereka itu sadar bahwa sebenarnya dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat. Tapi Bapak optimis Pak untuk program ini bisa menyerahkan? Saya sangat optimis karena ini didukung oleh Gubernur, DPRD, dan seluruh komponen. Bahkan tadi pembantu rektor, wakil rektor saya minta untuk mau mahasiswa sukarela, mau katanya. Ya. Nah ini suatu hal yang bagus. Tim Liputan Warta TV dari Palu, Sulawesi Tengah.
Para mahasiswa kuliah kerja nyata yang diterjunkan di desa-desa harus mampu menjadi dinamisator pembangunan masyarakat desa, utamanya adalah mengajak komponen masyarakat baik yang kaya maupun miskin bersatu dalam forum Posdaya. Disinilah mereka membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini, kewirausahaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ketua Yayasan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Haji Sudarto optimis, program Posdaya bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Saat ini di Sulawesi Tengah, Posdaya sudah berjalan sejak tahun 2010. Untuk menjalankan program ini, sejumlah pihak dilibatkan, termasuk pemerintah daerah dan akademisi. Strateginya? Iya, Pak. Ya, sekarang strateginya pemerintah yang pertama, kita berdayakan forum ini. Forum ini kan terdiri dari SKPD. Jadi mereka nanti kita berdayakan, kita usahakan dengan dana. Mereka juga punya dana. Target kita maksimalkan. Targetnya kemiskinan ini sekarang ini kan kemiskinan berapa ya, 14,1%. Kalau bisa dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat-singkatnya, kemiskinan itu bisa kita tekan. Oke, ya, makasih Pak. Sebelumnya, Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono berada di Kota Palu sejak Jumat 12 April dalam rangka memandu talk show dengan sejumlah pihak yang terkait Posdaya. Sebagai bagian untuk mensosialisasikan peran Posdaya mencapai target Millennium Development Goals atau MDGs. Tim Liputan wartatv.com dari Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Haji Sudarto optimis, program Posdaya bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Saat ini di Sulawesi Tengah, Posdaya sudah berjalan sejak tahun 2010. Untuk menjalankan program ini, sejumlah pihak dilibatkan, termasuk pemerintah daerah dan akademisi. Strateginya? Iya, Pak. Ya, sekarang strateginya pemerintah yang pertama, Ikatan Sarjana Wanita Jawa Timur atau ISWI Jatim dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan kerjasama dengan Yayasan Damandiri untuk mensosialisasikan Posdaya di seluruh masyarakat sebagai upaya peningkatan perekonomian di tingkat bawah. Ketua ISWI Jatim sekaligus Rektor Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Profesor Dr. Hajah Brahmasari mengaku kerjasama yang selama ini terjalin dengan Yayasan Damandiri dinilai cukup bagus sehingga perlu ditingkatkan kembali strategi pendekatannya dengan masyarakat. KKN Mahasiswa Untak Surabaya selama ini akan bersanding dengan Posdaya yang saat ini sudah berjalan di Pemkot Surabaya. ISWI Jatim dan Universitas 17 Agustus 45 melakukan penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh perwakilan Pemkot Surabaya diwakili oleh Kepala Bappenas Kota Surabaya. Setelah menandatangani MOU, rombongan bergerak menuju kelompok Posdaya di Kecamatan Jambangan. Tim Liputan Warta TV melaporkan dari Surabaya.